demonstrasinya itu di daerah kota besar ya, kayak Jakarta, Bandung, Medan. Nah, kota-kota besar pada saat itulah. Jadi di situ tuh awalnya masuk si olahraga dari kita nih, olahraga sepak takraw di Indonesia di tahun 1970. Kembali lagi di Wanjir, wawasan diri sama gua Jerry Simamura. Hari ini gua mau ngejelasin lagi hal-hal baru, cerita baru, dan wawasan baru, sama kayak namanya Wanjir. Untuk teman-teman penonton setia Wanjir dan subscriber jam 8 worldwide. Nah, hari ini gue mau ngejelasin tentang wawasan mengenai olahraga. Dan ini adalah olahraga yang khas atau mungkin cukup ikonik di daerah daratan Melayu. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang olahraga yang sering kita temuin kali di Indonesia dan juga cukup populer di masyarakat Indonesia dan Melayu juga ya, seperti yang gue jelasin tadi. Nah, kali ini gue mau ngejelasin olahraga atau permainan takraw. Yang lebih lengkapnya sih sepak takraw. Nih, pasti teman-teman udah familiar dong dengan permainan ini, ataupun juga permainan ini udah sering dimainkan kali sama teman-teman. Nah, untuk cerita awalnya, sejarah awalnya nih, permainan takraw itu dimulai dari abad 15 di Kesultanan Melayu. Jadi di abad 15 Masehi, dulu nih di Kesultanan Melayu permainan ini cukup populer. Tapi populernya itu cuma orang-orang yang di sekitaran kesultanan, bukan untuk masyarakat umum. Jadi permainan ini sangat banget populer dengan nama yang dulu itu sepak raga. Nah, sepak raga nih. Tapi ada juga yang namanya juga sepak takraw. Kenapa namanya sepak takraw nih? Ini dengan kesepakatannya dari negara yang memainkannya. Jadi memainkannya itu negara Melayu, nggak cuma yang kita tahu Indonesia atau Malaysia. Itu juga ada Singapura, ada Thailand. Jadi kalau secara rincinya nih penjelasan sepak takraw, sepak itu artinya menendang, itu udah bahasa umum di kita. Takraw itu diambil dari bahasa Thailand yang artinya bola rotan, itu takraw, makanya namanya jadi sepak takraw. Nah, di Indonesia sendiri nih, sepak takraw ini masuk tahun 1970, dibawa oleh seorang dari Malaysia namanya Encik Karir Jauhari. Encik Karir Jauhari ini melakukan demonstrasi permainan takraw di Indonesia. Dan demonstrasinya itu di daerah kota besar ya, kayak Jakarta, Bandung, Medan. Nah, kota-kota besar pada saat itulah. Jadi di situ tuh awalnya masuk si olahraga dari kita nih, olahraga sepak takraw di Indonesia di tahun 1970. Dan kemudian pada saat itu pemerintah Indonesia menyambut baik dengan yaudah ini harus dikembangkan, dibesarkan karena ini cukup berpotensi, apalagi kita sesama masyarakat Melayu gitu. Nah, di perkembangannya sepak takraw dimainkan secara olahraga internasional. Nah, olahraga internasional ini pertama kali dimainkan sejarahnya itu di Asian Games tahun 1965. Jadi sepak takraw ini naik ke permukaan, muncul di SEA Games 1965, bukan Asian Games ya, sorry, mohon maaf. Nah, di 1965 tuh pertama kali SEA Games ini menjadi sepak takraw cukup dipermainkan yang cukup kompetitif lah ya. Terus di perkembangannya olahraga sepak takraw ini diperkenalkan, dikembangkan lagi, dibesarkan lagi di eranya Asian Games. Nih, skupnya lebih besar. Kalau di tahun 65 SEA Games, tahun 90 itu sudah cukup lama ya, udah hampir 25 tahun kemudian, sepak takraw dimainkan untuk skala besar, skala Asia di Asian Games 90 di Cina. Kok di Bangkok sih? Di Cina. Di Tionghoa ya. Jadi di situ perlombaan di Asian Games itu sepak takraw dipermainkan tuh, dipertandingkan dengan berbagai regu atau kelompok gitu loh. Walaupun pada saat ini sepak takraw udah mendunia, khususnya untuk di Asia, sepak takraw masih belum
masuk sebagai olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi mungkin di kemudian hari kalau misalnya sepak takraw ini sudah menjadi olahraga yang cukup masif ya, kayak misalnya pertandingan voli, bulu tangkis, sepak bola, bisa jadi ini sepak takraw yang dari daratan Melayu ini menjadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi kita nih masyarakat Indonesia bisa jadi Indonesia dengan potensinya bisa mendapatkan medali di Olimpiade melalui cabang sepak takraw. Semoga ya, ini harapan dari saya. Nah, di perkembangannya sepak takraw juga punya olahraganya. Oh iya, sebelum jauh melangkah menjelaskan sepak takraw juga punya organisasinya, namanya ISTAF, International Sepak Takraw Association. Nah, ini olahraga ini nih, ada kelompok besarnya. Kalau Asia, ISTAF, International Sepak Takraw Federation itu sebagai organisasi induk di dunia nih. Jadi ada FIFA-nya nih. Kalau di sepak bola ada FIFA-nya, kalau di bulu tangkis ada BWF-nya, kalau di sepak takraw ada ISTAF-nya nih yang menaungi besar nih. Dan ISTAF ini bikin kejuaraan Piala Dunianya sepak takraw series. Jadi tahun 2011 nih, akhirnya setelah dari perkembangan yang kita jelasin di belakang ya, tahun 1965 baru di SEA Games, tahun 90 baru 25 tahun kemudian masuk ke Asian Games, 2011 nih udah sekitar berpuluh-puluh tahun kemudian ada nih akhirnya seriesnya dari sepak takraw. Nah, sepak takraw ini diperlombakan lah secara dunia dan memang saat ini juaranya atau pemegang medali terbanyaknya dari Thailand. Tidak masalah, tapi setidaknya olahraga ini sudah mendunia, sudah naik lagi. Pada permainan sepak takraw, permainan itu ditentukan oleh wasit. Pastinya ya, karena di permainan pasti ada wasitnya. Tapi setiap tim, pemainnya itu ada 3. Dari pemain 3 ini, mereka itu terdiri dari nama-namanya masing-masing nih. Jadi teman-teman yang biasa main takraw pasti udah pada hafal nih. Cuman di sini saya menjelaskan lagi siapa aja 3 orang dengan sebutan posisinya masing-masing. Yang pertama itu tekong. Tekong itu adalah orang yang servis pertama. Jadi kalau teman-teman nih nonton sepak takraw, ketika bola dilempar, nah yang nendang itu namanya tekong. Orang yang nendang itu. Biasanya tekong akan mengusut secara kencang untuk mengganggu pertahanan dari tim lain dengan tekniknya masing-masing ya. Yang kedua, ada eksekutornya, eksekusinya. Dia nih posisinya itu selain eksekutor ya, ketika bola diumpan dia yang menendang, dia juga termasuk orang yang pertama kali ngeblok. Jadi kalau ada pemain tuh yang kakinya tinggi satu, ada juga tuh si eksekutornya. Yang ketiga feeder. Feeder ini pengumpan. Ini kalau misalnya kita bahasa-bahasa orang yang sering naik Transjakarta kan tahu tuh feeder bus, bus pengumpan. Nah ini juga tugasnya dia ini sama nih, pengumpan juga. Dia yang pertama ngelempar bola ketika permainan baru dimulai, si feeder ini, terus bola yang ditendang, gitu. Dia juga yang mengontrol nih, dia harus juga punya kontrol bola yang bagus. Karena dengan kontrol bola yang bagus, dia juga yang mengumpan ke si eksekutor buat tendang. Jadi ditendang nih bola tek gitu dari tekongnya lawan, ya kan? Mungkin kontrol pertama diambil sama tekong kita kalau misalnya bolanya tengah, tapi kalau bolanya arah samping diambil langsung sama feeder. Tak, gitu dikontrol 2 kali baru di shoot sama si eksekutor. Oh iya juga nih, dalam aturan mainnya juga nih. Di dalam aturan mainnya si pemain ini bisa menyentuh bola sebanyak 3 kali. Jadi bisa per orang menyentuh 2 kali atau sekali, atau setiap pemain masing satu kali menyentuh, atau satu orang mungkin bisakah mungkin 3 kali ya. Tapi batas maksimalnya 3 kali. Nah, skor permainan. Kalau setnya itu sama kayak set dalam bulu tangkis, 3 set. Dengan 1 set itu sebagai set penentu.
Setiap setnya skor akhirnya itu 21. Tapi kalau misalnya jus atau terjadi skor imbang di dekat skor maksimal, maka ditambah sampai skor batas maksimalnya 25. Nah, tapi sebelum 25 misalnya skornya sama nih 20. Terus dia tim lawan masukin lagi sampai skornya 22. Nah, ini udah dipastikan kalah, nggak harus sampai 25. 25 sebagai skor akhir. Rubber set kalau dibilang di dalam bulu tangkis set ketiganya itu batas skor maksimalnya 15. Nah, 15 dengan batas skor akhir tertingginya 17. Jadi kalau misalnya di skor 14 sama lagi ada jus, batas akhirnya 17. Sama dengan aturan mainnya sebelumnya, cuman lebih kecil. Gitu. Kemudian di dalam takraw ini punya aturan main dalam seperti main volley ya. Jadi siapa yang masuk dia bisa menendang. Siapa yang masuk dia bisa menendang. Sama kayak main volley. Jadi siapapun orangnya yang masuk poinnya seperti permainan volley bulu tangkis, dia yang berhak menendang. Nah, ukuran lapangannya nih. Nah, kalau misalnya tinggi net. Yang putra main putri beda. Kalau tinggi net yang putra itu di tinggi si kiri kanannya itu 1,55 meter, tinggi banget ya. Hampir 2 meter. Tapi kalau di tinggi tengahnya 1,52 meter, itu untuk putra. Kalau untuk putri itu 1,45 meter nih di kiri kanannya, tapi di tengahnya 1,42 meter. Nah, di tengah kan ada lingkarannya tuh. Itu ukuran lingkarannya 60 cm. Nah, kalau dipanjangin nih netnya, panjangnya itu 6,1 meter, tingginya 0,70 meter. Jadi 170 ya 1 meter kurang lah, 0,70 meter. Nah, itu panjangnya tuh. Jadi panjang banget nih permainannya. Dan pemasangan tongkatnya itu dari garis luar itu 30 cm. Jadi dari 30 cm baru garis out, baru udah dipasang. Itu untuk perangkat-perangkatnya dalam permainan takraw. Nah, di takraw ini juga tidak semata-mata permainan yang saya jelaskan tadi, yang ada 3 pemain gitu kan, segala macam. Ada juga olahraga yang dipertandingkan dalam takraw, namanya hoop takraw. Hoop takraw ini permainannya itu memasukkan bola ke keranjang yang tingginya 4,75 meter, 4,75 dengan keranjang di atas, lebar lingkarannya 30 cm, 30 cm salah, itu dimasukin di bolanya ke sana, gitu. Nah, setiap pemain itu dikasih jatah setengah jam untuk menendang, tung, gitu. Nah, permainannya berhenti kalau misalnya bolanya jatuh ke lantai, tetap kalau jatuh ke lantai tidak boleh, atau bolanya masuk ke keranjang. Dengan skor kalau misalnya masuk ke keranjang itu 1 bola masuk 10 poin. Jadi selama setengah jam tuh pemainnya terdiri dari 5 ini. Jadi dia nggak ada lawan yang berebut itu nggak ada. Jadi mereka 5 nih, passing, mulai, baru tendang ke atas. Nah, gitu. Masuk. Dengan sentuhan, ada yang 3 kali per orang, ada yang 8 kali. Nah, gitu 8 kali dengan berganti-gantian, gitu. Untuk masuk. Ini adalah bagian-bagian dari permainannya si takraw yang dipertandingkan. Jadi takraw ini banyak nih dipertandingkan. Ada yang bergu, ada yang hoop, nah gitu. Buat teman-teman nih, yang tahu atau yang ada referensi nih, buat mau ngejelasin, ada olahraga lain lagi nih yang bisa kita jelasin, yang bisa kita bahas, atau permainan masyarakat nih, coba deh komen di jam 8 worldwide, khususnya di Banjir, biar kita dari tim jam 8 worldwide bisa ngusul buat ini nih olahraga yang bisa kita pakai atau kita jelaskan ke teman-teman biar menambah wawasan lagi tentang hal-hal yang dekat dengan kita. Sekian dari gua Jerry Simangra.